Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Selamat pagi, Ibu dosen pengampu mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran, Profesor Dr. Desa Putu Parmiti, MS. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang teknik pemeriksaan, pemberian skor, dan penentuan nilai skor. Next. Di sini, saya sebagai moderator, atas nama Kadek Ila Kusmayani dengan NIM 2111031378, dan dua rekan saya lainnya, Ketut Sata Wacika Jatmika dengan NIM 2111031357, dan Ketut Ella Ariseptiani Fonika Dewi dengan NIM 2111031405. Next. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ada teknik pemeriksaan, pemberian nilai skor, dan penentuan nilai skor. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama itu tentang teknik pemeriksaan. Untuk meningkatkan objektivitas hasil pemeriksaan, jawaban ada beberapa strategi atau saran yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama ada siapkan garis-garis besar jawaban yang dikehendaki sebelum pengoreksian dilakukan. Yang kedua, sembunyikan identitas siswa dan melihat identitas siswa sebelum dan selama memeriksa. Yang ketiga, tetapkan hal-hal yang akan mengganggu subjektivitas pemberian skor. Misalnya, apakah bentuk huruf atau tulisan, bentuk kertas, ejaan, struktur kalimat, dan lain-lain. Yang keempat, tetap atau gunakan metode penskoran tertentu. Ada dua metode penskoran terhadap butir-butir soal bentuk esai. Yang pertama adalah point method dan yang kedua adalah rating method. Pada point method, setiap jawaban dibandingkan dengan jawaban ideal yang telah ditetapkan dalam kunci jawaban dan skor yang diberikan kepada setiap jawaban yang tergantung pada derajat kedepannya dengan kunci jawaban. Sedangkan dalam rating method, setiap jawaban siswa ditetapkan dalam salah satu kelompok yang sudah dipilah-pilah berdasarkan mutunya selagi jawaban tersebut dibaca. Yang keenam ada, yang kelima ada skorlah semua jawaban untuk satu soal-soal untuk semua siswa. Sebelum pindah ke nomor soal lain atau wall method yang sering membuat skor berubah-ubah, yaitu jawaban yang sama diberi skor berbeda, adalah karena berubah-ubahnya standar penskoran dari satu soal ke soal lain. Hal ini terjadi karena pemberian skor dilakukan terhadap satu-satu siswa, mulai nomor 1 sampai nomor akhir, atau spirited method. Misalnya, sebuah ulangan terdiri dari 5 soal uraian dengan jumlah siswa 25 orang. Maka, pemeriksaan jawaban nomor 1 untuk tes nomor 1 setiap tes di nomor 25, baru setelah selesai nomor 1, dilanjutkan pada soal nomor 2 mulai dari siswa pertama sampai nomor 25. Begitu seterusnya sampai semua soal selesai. Yang keenam, ada susunlah pedoman penyekoran segera setelah soal selesai dirumuskan. Yang terakhir ada dalam hal ujian yang menentukan nasib seseorang, misalnya SPMB atau UAN, lakukan penskoran oleh lebih satu orang. Next. Yang kedua itu ada pedoman penilaian. Yang pertama, ada penskoran untuk uraian objektif. Dalam penskoran bentuk soal uraian objektif, skor hanya dimungkinkan dengan dua kategori, yaitu benar atau salah. Untuk setiap kata kunci yang benar diberi skor 1, sedangkan setiap kata kunci yang dijawab salah atau tidak dijawab diberi skor 0. Dalam satu rumusan jawaban dapat mengandung lebih dari satu kata kunci, sehingga skor maksimum jawaban dapat lebih dari 1. Dengan berpedoman pada hal di atas, maka langkah pemberian skor untuk uraian objektif yaitu yang pertama ada
tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban benar secara jelas untuk setiap soal. Yang kedua, setiap kata kunci yang benar dijawab diberi skor 1. Tidak ada skor setengah untuk jawaban yang kurang sempurna. Jawaban yang diberi skor 1 adalah jawaban sempurna. Jawaban lainnya adalah 0. Yang ketiga, apabila satu pertanyaan memiliki beberapa sub-pertanyaan, rincilah kata kunci dari jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata sub-jawaban dan buatkan skornya. Yang keempat, jumlahkan skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal dimaksud. Jumlah skor ini disebut skor maksimum. Yang kedua ada penskoran untuk uraian non-objektif. Dalam penyekoran soal bentuk uraian non-objektif, skor dijabarkan dalam rentang. Besarnya rentang skor ditetapkan oleh kompleksitas jawaban. Oleh karena itu, berentang dari 0 sampai 4, 0 sampai 8, dan 0 sampai 10, dan lain sebagainya. Skor minimum harus 0, karena jika yang tidak menjawab pun akan mendapat skor minimum tersebut. Sedangkan skor maksimum ditentukan oleh penyusun soal dan keadaan jawaban yang dituntut oleh soal itu. Langkah penskoran yang pertama ada tuliskan garis-garis besar jawaban sehingga kriteria jawaban untuk dijadikan pegangan dalam pemberian skor. Yang kedua, tetapkan rentang skor untuk setiap kriteria jawaban. Yang ketiga, pemberian skor pada setiap jawaban tergantung pada kualitas jawaban yang diberikan oleh siswa. Yang keempat, jumlahkan skor-skor yang diperoleh dari setiap kriteria jawaban sebagai skor siswa. Yang kelima, periksalah satu soal-soal untuk semua siswa sebelum pindah ke soal lain untuk menghindari pemberian skor berbeda terhadap jawaban yang sama. Yang keenam, bila tiap butir soal telah selesai di-skor, hitunglah jumlah skor perolehan siswa untuk setiap soal. Kemudian, hitung nilai tiap soal dengan rumus. Nilai tiap soal sama dengan skor perolehan siswa dibagi skor maksimal tiap butir siswa dikali bobot soal. Yang terakhir ada jumlahkan semua nilai yang diperoleh dari semua soal. Jumlah ini disebut nilai akhir dari suatu perangkat tes yang disajikan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk saatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan dan penskoran teks objektif. Pemberian skor scoring merupakan langkah pertama dalam proses penggunaan hasil tes. Dari sini rumusnya yaitu untuk item bentuk benar atau salah, true false, rumusnya yaitu S sama dengan sigma B dikurang sigma S. Keterangan S adalah skor yang dicari. Sigma B yaitu jumlah jawaban yang benar. Sigma S yaitu jumlah jawaban yang salah. Untuk item bentuk pilihan ganda multi choice yang rumusnya yaitu S sama dengan sigma B sigma S. N kurang 1. Keterangannya yaitu S skor yang dicari, sigma B yaitu jumlah jawaban yang benar, sigma S yaitu jumlah jawaban yang salah. Nah, untuk N di sini yaitu jumlah alternatif jawaban yang disediakan. Next ya. Nah, penskoran tanpa koreksi. Yang rumusnya yaitu S sama dengan BN dikali 100. Dalam kurung skala 0 kurang 100. Keterangannya di sini yaitu B sama dengan jumlah jawaban yang benar, dan N yaitu jumlah soal. Nah, selanjutnya yaitu ada penskoran ada koreksi jawaban. Yang rumusnya yaitu yang bisa dilihat di slide, yaitu B dikurang SP kurang 1. Yang kurung N dikali 100. Keterangannya di sini B yaitu jumlah soal yang jawab benar, S jumlah soal yang jawab salah, dan P jumlah pilihan tiap-tiap soal. 1 sama dengan bilangan tetap N sama dengan jumlah soal. Next lah. Nah, di sini ada penskoran dengan butir beda bobot.
Yang rumusnya yaitu sigma B kali B dalam kurung SI kali 100%. Keterangannya itu B jumlah soal yang jawab benar, B huruf kecil yaitu bobot setiap soal, SI skor ideal, skor yang mungkin dicapai bila semua soal dapat dijawab dengan benar. Yang terakhir itu ada untuk soal bentuk menjodohkan atau matching. Yang rumusnya S sama dengan sigma B. Keterangannya di sini S yaitu skor yang dicari dan sigma B yaitu jumlah jawaban yang benar. Sekarang dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Ella, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian acuan norma atau PAN. Nah, penilaian acuan norma adalah sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. PAN juga dapat dikatakan penilaian apa adanya, dengan pengertian bahwa acuan pembandingannya semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh rata-rata dan simpangan baku pada saat penilaian dilakukan dan tidak dikaitkan dengan hasil pengukuran lain. PAN menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku pada kurva normal. Hasil-hasil perhitungannya dipakai sebagai acuan penilaian dan memiliki sifat relatif sesuai dengan naik turunnya nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan pada saat itu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan PAN. Yang pertama yaitu kelebihannya kebiasaan penggunaan penilaian berdasarkan referensi norma atau kelompok di pendidikan tinggi. Yang kedua, diharapkan tingkat kinerja yang sama terjadi pada setiap kelompok mahasiswa. Yang ketiga yaitu bermanfaat untuk membandingkan mahasiswa atau penghargaan utama untuk sejumlah mahasiswa tertentu. Yang keempat yaitu mendukung tradisional kekukuhan akademis dan menggunakan standar. Nah, adapun kekurangan dari PAN yaitu sedikit menyebutkan kompetensi mahasiswa, apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Tidak fair karena peringkat mahasiswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi mahasiswa lain. Nah, dan yang terakhir yaitu tidak dapat diandalkan mahasiswa yang gagal sekarang, mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Materi yang selanjutnya yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan atau PAP biasanya disebut juga criterion evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan berbeda. Patokan yang dipakai di dalam PAP bersifat tetap. Patokan ini dapat dipakai untuk kelompok siswa yang mana saja yang memperoleh pengajaran yang sama dengan patokan yang sama ini, pengertian yang sama untuk hasil pengukuran yang diperoleh dari waktu ke waktu oleh kelompok yang sama ataupun berbeda-beda dapat dipertahankan. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Dan kekurangan PAP. Nah, kelebihan dari PAP yaitu yang pertama, dalam menggunakan PAP ini, guru dapat mengetahui beberapa orang siswa yang tingkat penguasaannya tinggi, sedang maupun rendah. Maka guru tersebut akan dapat melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu agar tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal. Yang kedua yaitu penilaian acuan patokan atau PAP biasanya disebut juga criterion evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Nah, yang pertama dalam pengukuran ini siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan.
terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Yang kedua, dengan PAP, setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Yang ketiga, guru dan setiap peserta didik atau siswa mendapat manfaat dari adanya PAP. Nah, yang keempat yaitu melalui PAP berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal dan tes akhir. Nah, adapun kekurangan dari PAP yaitu yang pertama, PAP ini tidak dibenarkan untuk digunakan dalam pengolahan atau penentuan nilai hasil tes sumatif seperti pada ulangan umum dalam rangka mengisi raport, yang kedua pada ujian akhir dalam rangka mengisi nilai ijazah, yang terakhir yaitu dengan penerapan penilaian patokan dalam tes sumatif biasanya menyebabkan sebagian besar siswa dinyatakan tidak naik kelas. Yang kedua, apabila butir-butir soal yang dikeluarkan terlalu sukar, maka siswa betapapun pandainya akan memperoleh nilai-nilai rendah. Yang ketiga, sedangkan jika butir-butir soal terlalu yang rendah, mahasiswa betapa bodohnya pun akan memperoleh nilai-nilai yang tinggi. Nah, adapun persamaan dan perbedaan penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama yaitu persamaan PAP dan PAN. Yang pertama, penilaian acuan norma dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Tujuan tersebut termasuk tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua yaitu pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Sampel yang diukur mempresentasikan populasi siswa yang hendak menjadi target akhir pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Seperti kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Yang kedua yaitu keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Yang ketiga, keduanya menggunakan macam tes yang sama seperti tes subjektif, tes karangan, tes penampilan atau keterampilan. Yang keempat, keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitasnya. Yang terakhir, keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Nah, perbedaan dari PAN dan PAP yaitu yang pertama, penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua, penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Yang ketiga, penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Yang keempat, yaitu penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Yang kelima, penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Yang keenam yaitu penilaian acuan patokan mementingkan butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Nah, yang terakhir yaitu penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei, sedangkan penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Sekian dari presentasi dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan karena sudah membahas materi yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.